Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Yunitawati dari Program Studi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penggunaan kata baku dan kata tidak baku dalam kehidupan sehari-hari. Kalian penasaran nggak? Apa sih itu kata baku dan kata tidak baku? Mungkin kita sering menggunakan atau mengucapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik dalam penulisan, karena kita sering disuruh misalnya menulis laporan atau menulis laporan karya ilmiah gitu. Kita sering disuruh untuk menggunakan kata baku. Dan inilah kata baku dan kata tidak baku. Kita harus tahu apa itu perbedaan di antara keduanya. Yuk bahas. Jadi kita bahas perbedaan di antara keduanya. Yang pertama, kata baku. Kata baku adalah kata-kata yang bersifat resmi atau berbau resmi. Kata baku ini adalah kata-kata yang sudah disesuaikan sesuai dengan pedoman bahasa Indonesia. Bahkan sudah disempurnakan dengan ejaan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menggunakan EYD atau ejaan yang telah disempurnakan dalam konteks bahasa Indonesia. Jadi kata baku ini adalah kata-kata yang sudah ada disesuaikan menggunakan ejaan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sudah disempurnakan menggunakan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Jadi intinya kata baku ini adalah kata-kata berbau resmi yang sudah sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan disempurnakan menggunakan ejaan yang disempurnakan. Jadi kata ini adalah kata-kata baku. Baku itu resmi karena tidak mungkin kata-kata resmi dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya bertemu dengan orang atau siapapun. Begitulah. Jadi, sebaliknya yang kedua. Kata yang kedua itulah kata tidak baku. Kata tidak baku adalah kata-kata yang sering kita ucapkan kepada teman atau keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Ketika bertemu teman, hey, halo, gimana? Sehat? Gitu ibaratnya. Seperti gitulah. Itulah penggunaan kata baku dalam sehari-hari. Kata tidak baku itu adalah sebenarnya kata-kata yang tidak sesuaikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan tidak ada dalam dan tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Walaupun ada, tetapi itu tidak dipergunakan secara resmi, melainkan dalam kehidupan sehari-hari seperti yang kita pergunakan kepada teman, saudara, sahabat, dan dalam kehidupan kita sehari-hari kepada keluarga misalnya dalam berbicara. Dan kata tidak baku itu adalah kata-kata yang tidak disempurnakan menggunakan EYD, karena sesungguhnya kata tidak baku itu muncul karena kesalahan kita, karena kita sering menggunakan kata yang salah dan akhirnya karena kita tidak diperbaiki sehingga sering dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena tidak diperbaiki itu seperti kata yang sering booming yang sedang ini adalah kata gelai. Karena itu sebenarnya kata apa sih? Kan gak ada dalam bahasa Indonesia, tetapi sering diucapkan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Ketika dengan bertemu teman atau sering kita bercanda, itu sering diucapkan gelai. Itulah yang sering diucapkan sekarang oleh Nisa Sabian. Gelai, mungkin banyak sekali, itulah sekarang disebut dengan bahasa alay kalau zaman sekarang. Banyak sekali kata-kata yang muncul dalam kehidupan kita yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Karena tidak mungkin bahasa resmi dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Halo, selamat siang, apa kabar? Apa kabar kadang itu bersifat kehidupan sehari-hari. Yang resmi itu halo, selamat siang yang terhormat sahabatku, dan gak mungkin begitu. Jadi harus sesuai kata baku dipergunakan untuk yang resmi dan kata tidak baku dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari. Seperti saya akan menyebutkan contohnya. Bagaimana kalau ibu silakan makan kamu, itu adalah yang kata-kata yang tidak baku. Tapi kan kalau diperbaiki itu akan menjadi silahkan makan gitu. Jadi kata-kata resmi dan kata-kata tidak resmi sepertinya begitu. Kata baku itu kata resmi, kata tidak baku kata tidak resmi. Kata tidak baku adalah kata-kata yang muncul karena kesalahan kita dan dipergunakan dalam sehari-hari dan jadi ada. Tetapi kata-kata baku adalah kata-kata yang sudah ada dalam ejaan bahasa Indonesia dan sudah ada
di Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sudah disempurnakan menggunakan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Jadi kita harus menentukan jika kita ingin berbicara dengan siapa, kita harus menggunakan bahasa tidak baku, atau kita menggunakan ini kepada pejabat atau dalam penulisan apapun yang bersifat resmi kita menggunakan kata baku. Kata ciri-cirinya kata baku itu adalah kata baku itu ditulis terus yang kata baku itu ditulis secara resmi, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing, tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah, tidak dipengaruhi oleh bahasa yang aneh-aneh. Itulah kata baku. Kata tidak resmi atau kata tidak baku adalah kata-kata yang bersifat ada bahasa daerah, ada bahasa asing atau bahasa campuran. Kata-kata tidak baku dan berbahasa sehari-hari, ciri-cirinya seperti itu. Dan dipergunakannya, kata baku itu dipergunakan dalam pejabat, instansi atau kedinasan resmi lainnya, dalam penulisan laporan atau penulisan karya tulis ilmiah dan bersifat resmi lainnya. Sedangkan kata tidak baku itu adalah kata-kata yang ditulis bukan surat kepada sahabat, surat kepada sobat karib kita misalnya, yang sudah lama tidak bertemu, pasti kita kan nulis yang seperti itu, kata tidak baku. Karena tidak mungkin kita mengucapkan pada sahabat yang sudah lama tidak bertemu, terlalu resmi kan kalau kata-kata yang terhormat kepada sahabatku, ya itu terlalu resmi. Jadi dalam penggunaannya pun berbeda. Kita harus bisa membedakan mana yang kita dipergunakan dalam hal ini, kata dipergunakan dalam hal itu. Karena karena keduanya sangat berbeda, baik dalam penggunaannya, dalam penulisannya, dan itu akan sangat berbeda. Mungkin seperti itu. Kita akan memberi contoh, misalnya ibu buat nasi untuk saya. Mungkin jika diperbaiki, kata tersebut akan ibu membuat nasi untuk saya. Itu juga keadaan bagaimana ya, kamu buat puisi. Jika dibenarkan menggunakan kata baku adalah kamu membuat puisi atau Anda membuat puisi. Guru perintah buat makalah. Jika diperbaiki dari kata tersebut menjadi kata baku atau kata yang sedikit pantas untuk ditulis atau dibicarakan, guru menyuruh saya untuk membuat makalah. Mungkin seperti itu. Kata-kata yang pantas digunakan adalah kata-kata resmi atau kata baku, karena kata-kata tidak baku itu biasanya bersifat kedaerahan, alay, dan biasanya itu adalah bersifat dari kesalahan. Ada akhirnya karena kita sering tidak diperbaiki dan akhirnya menjadi ada, dan itu adalah tidak baik untuk digunakan. Mungkin sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.